Halo, gue Agatha, gue temennya Malvin. Apalagi nih, Nah, kuliah kali ya. Kuliah gue sekarang di salah satu perguruan tinggi di Jakarta Selatan. Kerja juga sama, kalau tinggal juga Jakarta Selatan, anak Jaksel. wih, Jaksel. Terus lu kerja juga ya, Taya? Mm-mm. Kerja sambil kuliah gitu kan? Yep, betul. Enak dong. Nah, terus Aduh, tapi kalau lu kayak gitu, lu suka pulang-pulang gitu capek nggak sih kalau sambil kuliah kayak gitu? ya capek sih ya pastilah ya. Kuliah sama kerja barengan gitu ya tiap hari berarti ya? Mm-mm. Pokoknya satu gedung gitu kok nggak salah ya? Iya nggak sih? Ya, pokoknya Ya. adalah nanti ketahuan nih. Oh ya, nih katanya lu indigo ya, Taya? Katanya, tapi Katanya, bener nggak sih? katanya sih gitu. Oh, indigo apa sih? Kasih Duh, dong. gimana ya? Gue sih lebih suka menyebut diri gue sensitif sih, Vin, sebenarnya. Karena kalau indigo gitu, Terus, kalau menurut gue ya, itu lebih ke ah, orang-orang yang memang bisa komunikasi, ah, terus yang mungkin merekanya lebih berani. Kalau gue itu lebih ke, misal gue datang ke suatu tempat terus, oh iya gue tahu di situ ada, gue ngeliat aja gitu loh, tapi gue nggak tahu gue harus melakukan apa dengan gue melihat mereka kayak gitu sih. oh, berarti kalau indigo itu kayak lu punya kemampuan khusus untuk melihat tanpa kasat mata kali ya? Bisa dibilang gitu sih, lebih ke bakat mungkin kalau indigo ya. Kalau sensitif Bakat kayak gue, kayak terpaksa gitu. terpaksa. Tapi kata orang-orang kalau tulang rusuk renggang itu bisa ngasih setan lu kayak gitu nggak sih, Kak? Vin, gue belum pernah ronsen tulang rusuk nih. Katanya sih begitu. Katanya sih gitu. Katanya. Iya, Mm-mm. beberapa segelintir orang lah. Terus, oh iya, lu berapa kali lihat hantu kapan sih? Hantu atau makhluk tak kasat mata lah. Pertama kali ngeliat ya, kayaknya SMP deh, Vin. Waktu lagi, SMP. Hmm. waktu itu gue lagi main ke rumah teman gue, gak Di jauh dari daerah rumah. daerah mana tuh? Jaksel juga lah. Masih Jaksel juga, gak jauh dari rumah. Terus pas lagi main itu, kebetulan kita lagi main di teras gitu, lagi ngumpul-ngumpul. Iya, terus Terus di agak nyerong kanan lah ya dari rumahnya itu ada satu bangunan baru dibangun gitu. bangunan tapi di dekat rumahnya atau di Deket sih, rumahnya? jatuhnya Oh, kayak berarti bukan di dalam satu bawah satu lingkup rumahnya gitu bukan? Atau ya bisa dibilang kayak satu komplek lah ya jatuhnya. satu komplek kayak jatuhnya. Mm-mm. Jadi Terus kayak terus. selang satu atau dua rumah itulah di rumah dia. Terus bangunan itu tuh tingkat dua atau tingkat tiga gitu kalau nggak salah. Nah di salah satu tingkatnya itu pas lagi ngobrol-ngobrol, gue nggak sengaja entah kenapa mau ngarah ke situ ngeliatnya. Hmm, terus Nah pas ngeliat ngarah ke situ, kan rumah itu udah ada instalasi lampunya nih. Terus di lantai oh, tiganya udah ada gue, instalasi jadi kelihatan mm gitu ya. udah ada instalasi lampunya, cuma kayaknya belum ada yang nempatin gitu sih, Vin. Masih kosong gitu. Terus pas gue lihat ke lantai tiganya, gue ngeliat ada sesuatu berwarna putih tuh dari jendela lagi ngeliatin. Nah terus gue, Serem ya, nggak? Serem nggak? Komuknya serem nggak? nah waktu pertama banget ngeliatnya itu gue malah nggak ngeh tuh itu apa sebenarnya, cuma emang anaknya kepoan juga kali ya. Gue fokusin gitu, itu apa ya, malah kayak gue penasaran gitu. Kira terus Gue pikir mungkin gue salah lihat doang nih, orang sebelumnya gue nggak pernah lihat iya kan. terus Terus pas udah terus fokusin gitu, lama-lama si putih-putih itu makin tinggi. putih-putih itu terbang dong berarti dong. Enggak, bukan terbang, dia tetap stay, tetap mijak, tapi kayak memanjang gitu loh badannya, meregang jadi tinggi 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 gitu. Pas gue pantengin banget, ternyata pocica. Pocica. Terus Cowok apa cewek sih? cowok. Cowok ya. cowok cowok sih kayak yang gue liat Hancur sih, berarti. Hancur ya um, tapi. hitam gitu sih, Vin, gosong gitu mukanya. Terus gue langsung auto minta pulang sama temen gue. Oh, tapi temen lu tahu kalau lu ngeliat kayak gitu. Nah waktu kejadian itu karena gue saking takutnya, belum pernah ngeliat Tapi kan lu sebelumnya, gue ah, langsung merem tuh, langsung nutupin mata. Temen gue langsung pada nanya kan, kenapa kenapa, langsung pada kayak gitu. Terus gue bilang, itu di atas itu ada apa sih, gue gituin kan.
tapi teman-temanku gak ada apa-apa, lihat apa gitu-gituin. Oh, udah langsung deh gue buyar banget. Terus dari situ sebenarnya gue nggak terlalu sering ngeliat sih, cuma kayak sekelibat-sekelibat. Baru semenjak beberapa tahun kebelakangan waktu nyokap nggak ada, baru mulai nih intens, jadi setiap hari gue ngeliatnya. Setiap hari jelas banget berarti ya. Apa Mm-mm, kayak kan ada yang kayak ada orang tuh samar-samar, tapi kalau lu berarti jelas banget ya. jelas Maksudnya banget gue. kalau berarti kalau orang kan kayak kayak cuman ada bayangan gak jelas tiba-tiba kayak ngikutin. Tapi Enggak, kalau kalau itu berarti gue lihat. jelas banget ya. Mm-mm. Lihat jelas komuknya juga berarti ya, mukanya juga ya. Kalau mukanya sebenarnya gue nggak terlalu seberani itu sih Vin, buat gue pantengin ke mukanya semenjak kejadian yang gue ngeliat pocong itu kan. Jadi kalau misalnya gue ngeliat tuh kayak paling gue cuma berani ngeliat sampai bahunya, nggak berani ke atas atas lagi. Oh, berarti lu cuman batas bahu ke bawah ya berarti. Iya, paling kayak aduh di situ ada, terus gue langsung nunduk gitu, nggak berani ngeliat. Set serem juga ya. Gitu deh. Nah, terus kalau misal kayak gitu terus lu gimana tuh? Keseharian lu kalau lu ngeliat-ngeliat kayak gitu tuh gimana tuh? Apa yang lu Hmm, lakuin? Kalau keseharian gue sih kebetulan adik gue tuh indigo juga. Bahkan dia dari kecil indigonya. Hmm. Nah, Dari kecil kayak gitu gimana sih maksudnya? Dari kecil itu jadi adik gue tuh dari kecil sering gini loh, Vin, kayak misalnya jam 12 malam kan kalau anak kecil suka kebangun ya kadang ya minta susu kayak gitu kan. itu kira-kira umur berapa kalau Setahun 2 tahun lah. tahun 2 tahun ya? Sekitaran umur segitu waktu Mm-mm. udah mulai bisa ngomong. Dia tuh sering banget Terus kayak terus misalnya jam 12 malam minta susu. Baru banget selesai minum susu, 5 menit kemudian minta makan. Minta susu lagi, minta makan lagi. Kayak gitu terus sampai azan subuh. apa? Sampai azan subuh. Ada subuh kayak gitu-gitu itu tandanya kenapa tuh biasa kayak gitu? Nah, kalau katanya orang-orang sih, adek gue itu, itu tadi balik lagi yang tulang rusuknya berongga. Jadi, istilahnya Ah, badan adek gue ini karena tulang rusuknya ini rongganya gede banget, menurut mereka itu badan mm, adek gue jadi kayak gedung jatuhnya. Kosong nih, kayak jadi gue isi, kayak gitu. Nah, begitu. nah terus setiap jam 12 malam itu adek gue suka gini, misalnya dia minum susu nih, masih suara anak kecil nih. Terus pas minta makan suaranya tiba-tiba berubah jadi suara lebih ngebas kayak cowok dewasa. Terus nanti selesai itu berubah lagi jadi kayak suara suara perempuan, kadang suara anak kecil kayak gitu-gitu. Tapi berarti saudara lu atau keluarga lu berarti ada yang indigo juga ya selain adek lu ya berarti ya? Selain adek gue, Biasanya kayak gitu keturunan gitu kan sih? Iya kan? keturunan sih. Tante gue sama om gue ada juga sih yang emang sensitif juga. Gitu. Nah kebetulan karena emang Tadi keluarga gue ah, basicnya emang banyak yang sensitif, jadi ya keseharian gue kalau misalnya gue lihat ya gue tanya mereka, gue lihat ini nih tadi, oh iya emang ada di situ kayak gitu sih. Udah nggak apa-apa diemin aja kayak gitu. Lebih ya nenangin satu sama lain sih contohnya biar nggak takut. terus adek lu sekarang gimana tuh kalau misalnya reaksi adek lu kalau misalnya ngeliat yang Kalau kakak satu itu gimana tuh? kalau deh Dia gue lebih santuy sih sebenarnya. Cuma paling dia bilang misalnya kayak dia lagi ke rumah temennya, terus dia bilang misalnya kayak cek tadi Pimpin lihat ini loh di kebetulan nih rumah gue deket banget sama kebun kan. Jadi di oh yang waktu itu ya. Iya, iya. sampai rumah gue tuh kebun. Nah, adek gue pernah lah ceritanya dia pergi ke rumah temennya pulang-pulang maghrib. Temennya tapi tetanggaan gitu lah ya. Iya, masih deket lah rumahnya. Pulang-pulang maghrib tuh. Pas maghrib dia pulang, dia bilang gini, Cek, kayaknya ada ini deh, anggota baru deh di kebun sebelah, katanya gitu. Anggota baru gimana? Terus dia bilang, iya, soalnya tadi aku lihat ada yang baru, Cek, di samping. Tinggi banget. Tadinya aku pikir pohon, kata dia. Tadi aku Terus pikir pohon. Tapi terus dia bergerak nunduk. Tapi kecil banget badannya, Cek. Kayak, cuma kayak galah. Tapi tinggi, katanya. Iya, terus adik gue bilang kayak gitu. Terus dia kayak, sumpah kayak gitu. Ada di samping, di kebun sebelah. Iya, iya tadi Ping sih lihat gitu. Nah, tapi terus, Pinpin itu adek lu ya berarti ya, Pinpin. adik gue. Tapi terus Terus pas gue keluar, itu gue nggak lihat sih.
mungkin ya kadang-kadang tuh kayak gitu suka kayak pindah-pindah doang gitu loh Pin. Jadi misalnya sekarang lo lihat di situ tapi sebenarnya dia bukan penunggu di situ, tapi dia cuma lagi main aja di situ. lagi announce doang berarti ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi mereka dia tahu kalau warga di kebun itu Iya, mungkin dia udah kenalan kali ya. istilahnya tuh bisa komunikasi langsung gak sih sama makhluk kayak gitu, kan ada tuh tipe-tipikal yang orang indigo yang Bisa ngobrol gitu ya. ngobrol, bisa ngobrol, bisa tahu dia bahasa apa dia Kayaknya adek gue bisa apa. deh. Nah itu yang gue bilang, adek gue tuh lebih ke indigo, gue lebih ke sensitif karena sejauh ini gue cuma ngeliat doang, jadi kayak gue tahu di situ ada. Tapi kalau indigo kayak adek gue, misalnya kayak waktu dia kecil deh, jadi kalau di rumah itu kalau misalnya nyokap lagi mau bikinin dia susu waktu dia masih kecil, dia tuh kadang suka gini Vin. Jadi kan dari kamar gue ke dapur itu ada semacam tirai lah di tengah-tengahnya. Dia tuh dia tuh Terus pernah waktu malam-malam nyokap gue lagi mau bikin susu buat dia tidur, tahu-tahu dia gini, gimana ya praktekinnya, tangan dia kanan kiri itu tiba-tiba direntangin ke samping kayak mau gandeng orang kanan kiri gitu, tau kan, anak kecil kalau mau gandengan sama temennya, terus dia kayak ngegandeng kanan kiri, dia bilang gini, ayo kita ke dapurnya lompat sama-sama ya, kayak gitu. itu adek lu kayak gitu berarti udah biasa banget Iya ya. kayaknya dia udah santuy banget. Kalau gue kalau dikasih lihat gue cabut Iya sih asli, makanya. tapi gue percaya percaya nggak percaya sih. Hmm. Kalau setiap rumah pasti ada sih penunggu, Mm, tapi mm, ya mm, jangan sampai lah ditangkepin kayak mm. gitu lah. Terus katanya cowok lu juga pernah ini ya, Oh, apa namanya, ditempelin gitu oh, ya kalau lewat gitu ya. jadi gini ceritanya. Itu lagi ke rumahnya teman kantornya cowok gue. Ada yang baru lahiran gitu lah anaknya. Terus kita baru nengok kan. Dia baru nikah lah. Baru nengok lah ceritanya. Terus pas kita lagi ke rumahnya itu, si anaknya ini diajak bercanda nih sama bokapnya, sama temennya cowok gue. Diajak bercanda tapi matanya nggak ngeliat ke si bokapnya. Matanya ngeliat Ngeliatnya ke ke serong belakangnya. Nah di serong belakangnya itu ada tangga naik gitu lah Fin. Nah itu cukup gelap kan. Terus gue tanya, tangga tangga rumahnya dia lah gitu ada ya. tangga rumahnya gitu, tangga kecil sih tapi kayak bukan tangga buat orang lewat gitu. Terus gue tanya, Jadi kayak buat ngambil-ngambil barang gitu istilahnya ya. terus gue tanya gini, Terus Kak itu tangga naik kemana ya? Gue gituin kan. Terus kata dia, ke gudang. Emang kenapa? Kata dia. Oh enggak, kasih lampu deh. Gue gituin kan. Terus gue bilang, anak lo ketawa bukan karena lo, tapi diajak bercanda sama yang di tangga. Gue gituin kan. Gak percayalah cowok gue. Kayak, tapi teman lu percaya nggak, teman cowok lu nah percaya nggak mereka kayak masih, iya kalau si cowok angker gitu ya. gak ngerti sih. Mungkin, Kayak percaya nggak ya percaya. mungkin percaya gak percaya. Soalnya gue juga bukan tipe yang, gue indigo gak yang gitu sih. Cuma kayak kalau misalnya gue lihat dan gue mau ngasih tahu, ya gue kasih tahu. Cuma kalau misalnya lagi gue lihat, gue ngerasa itu nggak perlu gue kasih tahu, ya gue diam aja. Jadi nggak banyak yang tahu lah jatuhnya. Males juga nggak sih ditanya-tanya. Terus iya malas sih, ntar Dikira dukun lagi nanti gue. dikira ada yang bilang bohong lah atau apa, tapi kan Kayak gitu. Nah terus percaya lah. Terus terus yang waktu masih main itu ceritanya udah sore lah mau maghrib gitu, anaknya dimandiin dibawa sama ibunya. Terus nongkrong lah nih yang cowok-cowok ini pada ke teras rumahnya ngerokok, rumah ada bayi. iya Pas jadi di depan. nah pas mereka lagi duduk di depan nongkrong ngerokok gitu, gue ngeliat ke sudut rumahnya dia ada satu pohon pisang. Nah, Pojok pasti katanya ya. di pojok rumahnya ada satu pohon pisang nih. Gue tanya dong, Kak, itu Iya terus gue tanya, Kak, di pohon pisang itu ada apa ya? Gue gituin kan. iya. Terus dia nanya, kenapa emang? Terus gue bilang, yang tadi gue bilang di tangga, itu suka bolak-balik. Di tangga, naik ke atas, yang ternyata gudang itu, terus ke pohon pisang itu. Terus gue tanya, di situ ada apa? Ternyata si temennya cowok gue ini bilang, oh di situ ari-ari bayi gue ditanam. Nah, mungkin karena ya namanya ari-ari bayi amis kali ya, jadinya dia tertarik gue ke situ. Nah, si cowok gue ini kayak apaan sih lu yang kayak gitu-gituin gue lah. Kayak masih Iya masih percaya. nggak Oke. masih nggak percaya lah. Nah terus
sepanjang ngobrol itu gue ngeliatin ke situ mulu kan, karena emang sih sosok yang gue lihat yang tadinya di tangga itu emang bolak-balik terus gitu loh, Vin, di situ. Nah, karena gue ngeliatin terus, nah gak tahu nih cowok gue udah mulai percaya atau gimana, tiba-tiba dia nanya gue gini, kamu lihat apa di situ, katanya kan. Ah enggak, gue gituin kan. Dari tadinya nggak percaya sampai Sampai akhirnya kayak nanya, nanya iya kepo kepo gitu ya, juga mungkin sampai kan, nanya karena gue sampai lihat. cepet percaya lah. Dia nanya, kamu lihat apa di situ? Ah enggak lihat apa apa, gue gituin kan, karena takutnya nanti teman-temannya dia malah jadi takut atau gimana. Terus dia tahu-tahu dia ngomong gini, Tapi berarti nanya kayak dalam berdua intens gitu ya berarti ya, bukan maksudnya kayak kabur lagi gitu. bareng-bareng sih, cuma dia bisik-bisik gitu loh deketin gue. Basic-basic gitu. Terus gue, ah enggak lihat apa apa kok, gue gituin. Terus dia bilang ini, jangan bohong, kamu lihat ada tante ya di situ, kata dia. Nah terus gue, ah iya kok tahu, gue gituin. Nah, cowok lu Nah, kok bisa gue tahu? nggak ngerti tuh, gue masih belum nanyain sampai sekarang sih. Tapi pokoknya tiba-tiba dia nanya gitu, kamu lihat apa? Lihat tante di situ, kata dia gitu. Apa cowok lu bisa ngeliat Enggak, cowok juga? gue nggak bisa. Nah, Nah, terus 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 terus. gue kayak, ah, kok tahu? Udah diemin aja, kata dia gitu. Terus pas di jalan, pas mau pulang, baru banget keluar dari pagar rumah temennya itu, kan keluar gang gitulah. Pas keluar gang itu, dia bilang gini, kok wangi ya, kata dia. Gue bilang, iya, Waduh, kata dia, wangi, kok wangi ya? Terus gue bilang, hah, wangi? Pertama gue gak nyium tuh, gak sama sekali. Terus pasti, biasanya miska ya. iya, makanya tadi sebutannya tuh tante kalau bahasa gue sama dia. Miski itu. Nah, terus dia nyium bau kayak gitu, gue baru emang ada wangi-wangi kayak gitu kan. Terus pas jalan pulang, tapi gue udah gak nyium lagi nih, Vin. Udah gak nyium baunya lagi. Terus juga emang gue tuh kalau di jalan gak yang noleh-noleh gitu loh. Soalnya takutnya nanti gue tiba-tiba sekelebat lihat-lihat kayak gitu kan serem juga ya. Malam ya, berarti ya malam ya, lu pulang ya. Pas pulang, Terus kata cowok, nah pas terus pulang tuh si cowok gue tiba-tiba meriang. Yang meriang sepanjang jalan. Tiba-tiba panas, tapi demam kayak gitu. cowok lu cuci kaki cuci tangan Iya. juga. Nah, jadi jalan pulang nih. Nah pas balik itu kebetulan ke rumahnya dia dulu karena mau ngambil barang kalau nggak salah deh. Jadi karena main ke rumah temennya itu sebelumnya gue nyamper dulu ke rumahnya dia. Jadi ada barang gue yang gue tinggal di rumahnya dia. Makanya pas mau balik gue ke rumahnya dia lagi buat ngambil dulu barang itu kan. Nah pas ke rumahnya dia, gue ngelihatnya si tante itu adanya di luar rumah. Jadi kayak nggak berani masuk gitu loh. Di dalam Nah rumah. nggak berani masuk dalam rumah cowok gue. Terus pas masuk ke dalam rumah tuh dia nggak demam sama sekali, nggak meriang, sehat. Masih masih enak jalan buat gitu lah. Bahkan masih kayak bisa ngegame kayak gitu-gitu. Sekalinya dia keluar pagar